Mbak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya itu mau cerita sedikit, kita ini bicarain tentang perkawinan anak karena ada salah satu sinetron yang berawal dari tanggal 24 Mei di salah satu stasiun TV swasta akhirnya meramaikan kolom komentar di tanggal 3 Juni. Salah satunya itu ada komen netizen yang menyebutkan bahwa sinetron tersebut dianggap seperti menormalisasi atau mempromosikan perkawinan anak di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, data Susanas tahun 2018 di sini juga udah menunjukkan bahwa ada 1 dari 9 anak perempuan menikah dan jumlah perempuan itu umur di bawah usia 18 tahun. Itu kurang lebihnya ada 1.220.000 anak yang menikah di bawah usia. Banyak banget ya. Iya. Dan akibat angka tersebut, Indonesia ini masih ditempatkan pada urutan ke-8 di dunia dari pernikahan anak. Walaupun di statistik bisa dilihat juga sebenarnya tuh mengalami penurunan baik yang di bawah usia 18 maupun di bawah usia 15. Tapi angka tadi 1,2 juta membuat jadi masih absolut angka masih tinggi dan Indonesia masih di posisi nomor 8. Angka yang tadi biar sebutin itu kenapa tinggi? Karena menikah muda atau perkawinan anak tuh udah seperti tradisi di Indonesia, nggak hanya di pedesaan ya, tapi di perkotaan juga. Ditambah lagi dengan adanya pandangan bahwa menikah muda itu lebih baik daripada berbuat zina gitu kan. Lebih baik menikah muda daripada punya anak di luar pernikahan, seperti itu. Dari konteks hukumnya, kita sebenarnya udah ada kan Undang-Undang Perkawinan 1974 dan ada revisinya juga 2019. Revisi yang paling pentingnya itu adalah yang sebelumnya itu kan laki-laki harus berusia 19 tahun dan perempuan harus berusia 16 tahun kalau mau menikah kan. Tapi di edisi yang 2019 ini revisinya mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu harus berusia 19 tahun minimal untuk bisa menikah. Tapi masih ada loopholes-nya, masih ada celah di UU perkawinan ini dengan revisi 2019 karena masih ada pasal yang menyatakan bahwa orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama agar anaknya dapat menikah meski mereka masih berusia jauh di bawah 19 tahun. Begitu. Jadi ada pasal yang mengatakan batas minimal umur, tapi ada pasal dispensasi juga. Yang makanya ini masih banyak praktik-praktik perkawinan anak di Indonesia. Dan sayangnya tidak ada sanksi atas pelanggaran undang-undang ini karena mereka yang melanggar bisa menggunakan justifikasi seperti misalnya di dalam Islam itu tidak tercatatnya pernikahan di KUA tidak membuat pernikahan itu invalid gitu. Karena di syarat pernikahan. Kalau syarat di Muslim memang seperti apa sih, Mbak? Kalau di Islam itu syarat pernikahan yang sah itu kan harus ada calon pengantin pria, calon pengantin wanita, kemudian ada orang tua atau calon pengantin wanita itu didampingi oleh orang tuanya atau kakak laki-lakinya atau pamannya gitu kan. Kemudian ada 2 orang dewasa sebagai saksi yang saksi akad, kemudian ada mas kawin. Jadi tidak ada syarat di mana harus dilakukan di KUA atau dicatatkan di kantor pemerintahan. Berarti itu sah tapi memang tidak secara negara ya, Mbak? Syah secara agama tapi tidak tercatat di negara gitu ya. Nah, nanti ada dampak negatifnya nih dari yang dirasakan oleh perempuan atas praktik tersebut. Nanti kita bahas juga. Nah, ruginya bagi perempuan itu biar ketika pernikahannya tidak dicatatkan di KUA, dia kan jadi nggak punya buku kawin kan, buku nikah, dan juga nggak bisa punya kartu keluarga gitu tanpa adanya buku nikah. Nah, tanpa itu semua anak perempuan ini atau pengantin perempuan ini tidak bisa diidentifikasi oleh negara sebagai orang miskin juga gitu. Jadi ketika mau mendapatkan sekarang bantuan-bantuan langsung tunai atau sosial, beli beras murah atau segala macam, kita kan harus punya kartu itu ya. Kartu perlindungan sosial. Kartu bantuan sosial, kartu perlindungan sosial. Nah, untuk dapat kartu itu kan sebenarnya harus tercatat kan sebagai orang miskin, sedangkan dia nggak punya kartu keluarga, nggak punya kartu
nggak bisa daftar kartu keluarga kalau Karena dia nggak nggak punya buku nikah itu, jadi nggak terdeteksi sebagai orang miskin. Itu rugi kan di situ bagi perempuan. Sebenarnya perkawinan anak ini tuh sebuah bentuk kekerasan ya bagi anaknya gitu. Kebanyakan dari kasus-kasus ini perempuan lah yang menjadi korban gitu, yang maksudnya yang dipaksa untuk menikah gitu. ya dipaksakan oleh orang tuanya, dibujuk dan segala macamnya. Tapi bukan berarti kita tidak mengakui adanya perkawinan anak laki-laki ya, cuma sebagian besar itu anak perempuan. Ini adalah sebuah kekerasan karena usia belasan tahun itu, kita bayangin waktu kita dulu masih remaja deh, biar kita belum aware kan dengan apa itu sexual right, apa itu organ reproduksi kita gitu kan. Jadi kebanyakan dari berdasarkan penelitian teman-teman aktivis di Indonesia, terutama salah satunya oleh Rumah Kitab ya, Tante Lis Markus. Beliau ini salah satu yang fight against child marriage ini. Hasil penelitiannya bilang bahwa ya anak-anak perempuan itu tidak bisa menolak orang tuanya karena sayang atau karena takut atau karena dibujuk atau dijelasin gitu bahwa ini demi masa depanmu nak, segala macam kan. Jadi akhirnya mau, tapi sebenarnya ketika lihat dari perspektif HAM, perkawinan anak itu mengancam kesehatan mental dan reproduksi anak juga, karena ketika masih belia seperti itu, data dari UNICEF juga bilang bahwa badan perempuan, anak perempuan itu masih belum berkembang penuh rahimnya untuk siap melahirkan. Tetapi di usia tersebut karena udah menjadi istri harus terpaksa kan melakukan seks dengan suaminya dan harus melayani suaminya itu, sehingga membatasi pendidikan si anak perempuan ini juga gitu. Di Indonesia kayaknya di SMA, di sekolah itu entah ada mungkin sekolah yang membolehkan anak yang udah menjadi istri tetap sekolah, ada juga yang mungkin kalau ketika hamil anaknya sendiri tuh malu untuk sekolah kan. Jadi perkawinan anak ini bisa membatasi pendidikan si anak perempuan itu, kemudian membatasi kemampuannya kan, ketika nggak sekolah kapabilitas dia berkurang kan, dan kemungkinan future income-nya juga akan berkurang karena kalau pendidikannya rendah, dia akan sulit untuk bersaing di dunia seperti sekarang ini kan. Kemudian apalagi ya, ketika si anak ini badannya terpaksa untuk melakukan hal-hal yang belum dia pelajari, mentalnya juga akan terpengaruh, dan ini tidak bisa dikontrol oleh dia gitu, karena orang tua yang membuat atau memutuskan masa depannya untuk dirinya. Oke Mbak Muti, jadi dari yang udah kita bicarain tadi itu sebenarnya memang sulit banget ya buat anak-anak zaman sekarang untuk mengetahui sexual nature mereka, karena ya mereka juga nggak dapat pendidikan seks dari kecil dulu. Terus kalau kita pengen ngomongin juga itu masih dianggap hal yang tabu. Kadang kalau perempuan, anak-anak perempuan yang ngomongin takutnya ntar dikira centil atau dikira kok kamu ngomongin yang kayak gituan sih gitu. Jadi dikira nggak sopan gitu ya. Dikira nggak sopan. Jadi ya susah juga ya Mbak ya. Apa itu harus jadi kurikulum atau gimana ya Mbak? Sepertinya sih begitu ya, karena di luar negeri juga pendidikan seks itu udah diakui begitu pentingnya untuk kalangan anak-anak dan remaja. Jadi jangan sampai orang tua atau ya pihak pemerintah masih ragu gitu. Jangan sampai pendidikan seks di sekolah itu dianggap seperti mempromosikan free sex, itu beda ya. Jangan dianggap seperti itu, karena kalau kita tidak tahu sexual right kita, badan kita, gimana kita bisa melindungi diri kita sendiri gitu kan dari kekerasan seksual. Karena kayaknya banyak nih, bukan kayaknya ya, dari pengamatan kita di sosial media kan, dari cerita-cerita kasus-kasus pelecehan seksual, banyak yang tadinya nggak aware bahwa itu ternyata pelecehan ya, karena sekarang bentuk pelecehan seksual itu banyak banget kan yang masih dibahas sama bapak-bapak, ibu-ibu di DPR RUU PKS. Jadi kita berharap sih ya segera disahkan RUU PKS ini supaya masa depan perempuan lebih cerah. Ya.